Kemunculan koalisi kami ternyata membuat Ketua Umum PDIP Megawati ikut komentar saat menyampaikan pidato di pembukaan sekolah calon kepala daerah gelombang 2. Menurutnya, kami sepertinya refleksi atau cerminan banyaknya orang yang ingin menjadi presiden. Kan suka begitu sekarang. Saya suka ketawa. Kan banyak orang ini kan, kemarin-kemarin ada pemberitaan. Ada orang yang bentuk kami. Wah, kami itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ya daripada bikin seperti itu, kenapa ya dari dulu nggak cari partai, kata Mega. Saya setuju sekali dengan komentar ini. Tidak salah dan tepat. Kumpulan orang-orang di kami kebanyakan berseberangan dengan Jokowi. Ada yang sekedar kritikus murahan. Ada yang cuma jualan komentar basi. Ada yang memang sudah tidak suka pemerintah dari sononya. Ada yang sakit hati karena pernah diberi jabatan tapi ditendang. Ada pula yang mungkin kecewa karena pernah masuk radar Pilpres, tapi kemudian lenyap tak dapat apapun. Hanya saja, mungkin mereka pernah cari partai, tapi mungkin tidak diterima, di PHP atau dicuekin. Makanya sakit hati dan masih terasa sakitnya hingga kini. Mereka sudah lama berkiprah di dunia politik. Aneh aja mengaku gerakan moral. Moral apaan yang mau dibenahi? Memangnya mereka polisi moral? Atau mereka ini pakar kemoralan rakyat? Sindiran Megawati kepada kami ini sangat beralasan dan relevan, mengingat mereka lebih cenderung menargetkan Jokowi sebagai sasaran tembak. Kondisi negara, rakyat, dan alasan apapun itu hanyalah topeng belaka. Bahkan saat acara deklarasi kami beberapa waktu lalu, ada beberapa orang yang hadir dan membawa spanduk yang isinya desakan kepada Jokowi agar mundur dari jabatannya. Gerakan moral, tapi ada spanduk pemakzulan Jokowi. Apakah itu bermoral terhadap presiden yang terpilih secara sah? Itu namanya pelanggaran demokrasi. Dikit-dikit desak turunkan Jokowi. Mau bilang itu bukan tanggung jawab mereka atau itu ulah oknum, rakyat sudah capek mendengarnya. Megawati ini bukan tokoh kemarin sore. Sudah banyak pengalaman yang dijalani. Manis, asam, asin, pahit, pedas, dan hambarnya politik sudah dia rasakan sendiri. Sindirannya bukan sembarangan. Orang awam aja paham tujuan dibentuknya kami. Apalagi senior macam Megawati. Jangankan Megawati, kita pun bakal kesel juga. Mereka suka mengelabui kita dengan penampilan luar yang berbeda jauh dengan isi di dalamnya. Jelas-jelas itu adalah gerakan politik yang membahas kondisi negara dan pemerintah. Dulu, Partai Nasdem juga berawal dari bentuk ormas. Nasdem resmi jadi partai politik sejak 26 Juli 2011. Partai yang ini berawal dari berdirinya ormas bernama sama yang didukung 3 aktivis muda, yaitu Patrice Rio Capella, Jeffrey Giovanni, dan Ihsan Laulemba pada tahun 2009. Ormas Nasdem berubah wujud menjadi partai dengan mengusung gagasan restorasi Indonesia. Gagasan ini sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan anggota ormas yang tersebar di berbagai partai politik. Memang tidak ada yang tahu bagaimana dinamika politik yang sangat cair ini. Bahkan minggu depan pun bisa terjadi twist yang mengejutkan. Dan jangan terkejut pula jika nantinya para tokoh koalisi kami kemudian mendirikan partai politik. Ini bukan barang aneh lagi. Jika logistik besar dan kekuatan lumayan, bisa jadi partai politik. Beda dengan gerombolan sebelah yang tukang jualan agama. Mereka sebenarnya mungkin kepingin menaikkan level ormas menjadi partai politik. Tapi sayang, itu sulit terjadi. Karena butuh kardus yang sangat gede. Kardus dari mana? Kerjanya cuma demo sambil berharap nasi bungkus. Cuma modal nyinyir dan berlindung di balik agama. Makanya, mereka sampai saat ini hanya menjadi tukang gaduh politik. Hanya bisa menumpang kendaraan politik. Jauh lebih baik kalau kami dari awal langsung mengaku dengan gentleman kalau mereka ini membentuk partai politik atau mengaku ingin menjadi presiden untuk memperbaiki negara ini. Terang-terangan jauh lebih baik daripada malu-malu kucing. Malu-malu, tapi mau, bahkan kebelet. Hanya dengan cara beginilah baru bisa tercapai tujuan politik. Kalau cuma kritik dan beri saran, kemungkinan tak akan didengarkan. Lain ceritanya kalau berkuasa. Bagaimana menurut Anda?